Selamat malam, Mbak dan teman-teman sekalian. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang materi yang sudah kita bawakan sebelumnya, yang sudah kita buat secara berkelompok. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bilal Fadel Prameswara dengan NIM 2024 04 10 55. Lalu ada teman saya. Saya Muhammad Adi Putra Wiguna dengan NIM 2024041054. Nama saya Muhammad Selanjutnya ada Farel teman saya Naufal lagi. dengan NIM 2024 04 1064. Dan saya Zafira Zulfadilah dengan NIM 20240410877. Oke, cukup dengan perkenalannya. Mungkin bisa dilanjut ke next slide-nya. Oke, di sini pertama yaitu yang materi yang kita ambil adalah teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian dikembangkan pada tahun 1975 oleh Charles Berger dan Richard Calabrese. Komunikasi, menurut teori ini, berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam situasi baru atau tidak familiar, dan menjelaskan bagaimana individu berupaya untuk mengurangi ketidakjelasan terhadap orang lain, terutama pada hubungan awal interaksi dengan mengurangi ketidakpastian. Kita dapat melebihi memahami sikap, niat, dan perilaku orang lain, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Mungkin di sini jelasnya kayak mengurangi ketidakpastian itu kayak kita biar nggak berharap lebih dengan orang lain. Simpelnya seperti itu mungkin. Mungkin bisa dilanjut next slide-nya, Farel. Oke, kedua, tiga metode yang dijelaskan oleh Charles Berger untuk mengurangi ketidakpastian, yaitu satu, strategi pasif, mengamati secara diam-diam atau tanpa berinteraksi secara langsung. Contoh, mengamati bagaimana seseorang mengerjakan pekerjaan mereka setiap sikap di kantor. Terus kedua, strategi aktif, mencari informasi dari pihak ketiga atau media. Contoh, kita ingin mencari tahu bagaimana kepribadian rekan kerja kita. Dengan menanyakan kepada rekan kerja kita yang lain bagaimana sikap dia sehari-hari atau menanyakan sosial medianya untuk melihat aktivitas yang ia posting dalam kehidupan sehari-harinya. Ketiga, strategi interaktif. Berinteraksi secara langsung seperti bertanya atau berbicara. Contoh, berinteraksi secara langsung dengan menanyakan kabar, bagaimana pekerjaan hari ini, dan memperhatikan pesan nonverbal yang diberikan terhadap kita. Terus, teori ini relevan dalam banyak situasi seperti komunikasi antar budaya, di mana perbedaan budaya dapat menimbulkan ketidakpastian dan membutuhkan strategi komunikasi yang baik untuk menguranginya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Muhammad Adi Putra. Selanjutnya penjelasan kasus nyata. Fenomena praktik kecurangan dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan atau staf merupakan masalah serius yang dapat merusak integritas sistem rekrutmen di perusahaan atau instansi. Kecurangan ini dapat berupa suap, kolusi, dan nepotisme, di mana oknum tertentu menggunakan kekuasaan, pengaruh, atau uang untuk meloloskan kandidat yang tidak memenuhi syarat. Akibatnya, proses seleksi menjadi tidak adil dan tidak objektif, serta merugikan kandidat yang sebenarnya memenuhi syarat. Untuk mencegah hal tersebut, perusahaan perlu menerapkan sistem rekrutmen yang transparan, digital, dan akuntabel, serta menindak tegas pelaku kecurangan agar proses rekrutmen karyawan berjalan secara profesional dan sesuai standar. Nah, Lalu selanjutnya selanjutnya ada ada analisis kasus. analisis studi kasus dengan teori yang akan dijelaskan oleh Zulfa. Jadi, teori pengurangan ketidakpastian ini yang diciptakan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese pada tahun 1975 dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini. Menurut teori ini, orang berusaha mengurangi ketidakpastian dalam interaksi sosial, terutama ketika berinteraksi dengan orang baru atau situasi. Analisis dari kasus ini menggunakan teori pengurangan ketidakpastian, yaitu bersifat kognitif. Seorang kandidat untuk posisi tersebut mengalami ketidakpastian tentang sikap dan niat perekrut. Mereka tidak percaya pada meritokrasi atau praktik kecurangan dalam proses seleksi. Ketidakpastian perilaku. Pelamar tidak dapat memprediksi perilaku atau keputusan pihak perekrut, seperti apakah mereka akan diperlakukan adil atau diabaikan karena tidak memiliki koneksi.
strategi pengurangan ketidakpastian oleh pelamar. Yaitu ada strategi yang pertama, strategi pasif. Mengamati proses rekrutmen sebelumnya, mencari informasi dari pengalaman orang lain, atau memperhatikan pola penerimaan karyawan untuk memahami kemungkinan adanya kecurangan. Lalu yang kedua, strategi aktif. Mencari informasi melalui pihak ketiga, seperti bertanya kepada karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut atau mencari ulasan tentang proses rekrutmen perusahaan. Dan yang ketiga, strategi interaktif, berkomunikasi langsung dengan pihak perekrut atau HR untuk mendapatkan kejelasan tentang proses seleksi dan kriteria penilaian. Implikasinya itu ketika pelamar tidak dapat mengurangi ketidakpastian melalui strategi-strategi di atas. Mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada integritas proses perekrutmen dan memilih untuk tidak melanjutkan aplikasi mereka. Hal ini dapat merugikan perusahaan karena kehilangan kandidat yang kompeten dan berdedikasi. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan dari teori pengurangan ketidakpastian ini menunjukkan bahwa harapan awal manusia dalam sebuah interaksi awal itu adalah untuk memastikan bahwa pertemuan mereka dapat diprediksi bagaimana ke depannya dengan proses-proses yang telah dijalani melalui mencari informasi maupun berinteraksi secara langsung dan dapat dijadikan tahapan untuk menuju perkembangan hubungan yang lebih pasti untuk kedepannya. Dan juga dari hasil analisis itu bisa kita simpulkan juga bahwa proses rekrutmen karyawan itu bisa kita menggunakan teori pengurangan ketidakpastian ini, yaitu proses perekrutan dengan cara mencari informasi agar para karyawan yang akan kita rekrut ini memiliki kepastian-kepastian dalam memilih pekerjaan, dalam memilih job desk yang mereka pilih. Jadi itu semua bisa kita simpulkan di teori pengurangan ketidakpastian ini berdasarkan kisah nyata yang sudah dijelaskan oleh Putra tadi. Lalu ini ada referensi juga yang kita pakai, ada dari Griffin, Hasanah, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa kami jelaskan beserta teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada kesalahan kata mohon dimaafkan atau ketidaksengajaan yang tidak enak untuk dipandang. Sebenarnya mohon maaf atas segala kesalahannya sebesar-besarnya dan selamat malam dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan juga Mbak Suci yang sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Yes, kelar.